Koneksi antar materi modul 2.2 disusun oleh Masito Firdiasari, CGP Angkatan 11, SMP Negeri 2 Jutinyuat, Indramayu. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan penguatan keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, saya telah mengalami peningkatan signifikan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap saya sebagai pemimpin pembelajaran. Saat ini, saya memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai pembelajaran sosial emosional, serta kemampuan untuk menetapkan tujuan, merancang rencana, dan menentukan langkah-langkah untuk menciptakan pengalaman belajar yang dapat menumbuhkan dan melatih 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan psikologis, serta kemampuan untuk bekerja sama dan berkolaborasi secara efektif. Selain itu, saya juga mampu menunjukkan keterampilan dalam mengelola emosi, bersikap peduli dan responsif, serta memfasilitasi pembelajaran yang berfokus pada siswa. Pendekatan ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan memberikan dampak yang baik terhadap kesejahteraan psikologis, baik bagi diri saya sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar saya. Sehingga hal ini dapat mendukung siswa dalam meraih prestasi akademik maupun non-akademis yang lebih baik, meningkatkan kesehatan mental dan fisik, serta mengembangkan ketangguhan dalam menghadapi stres. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan antara modul 2.2 dan modul 1.1 sangat signifikan, terutama dalam konteks pendidikan budi pekerti atau pendidikan holistik. Tujuan pendidikan ini berfokus pada membimbing siswa menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Pendidikan holistik mencakup pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya menekankan kecerdasan intelektual, tapi juga mengarah pada pengembangan kecerdasan sosial emosional. Modul 2.2 menyajikan pembahasan mendalam mengenai pembelajaran sosial emosional, memberikan landasan yang kuat bagi para pendidik untuk memahami konsep tersebut. Pemahaman ini sangat penting agar kita sebagai pendidik dapat merancang rencana yang efektif untuk menciptakan kesejahteraan psikologis bagi setiap individu di lingkungan sekolah. Dengan demikian, implementasi pembelajaran sosial emosional dalam setiap proses pembelajaran dapat mewujudkan pendidikan budi pekerti dan pendidikan holistik secara optimal. Terkait dengan nilai dan peran guru penggerak yang telah diuraikan dalam modul 1.2, terdapat hubungan yang signifikan dengan pendidikan sosial emosional. Peran guru penggerak salah satunya adalah menciptakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berorientasi pada siswa membutuhkan penciptaan kondisi yang mendukung kesejahteraan mereka. Dalam modul 2.2 dijelaskan mengenai strategi atau upaya pengembangan kesejahteraan psikologis siswa dengan memperhatikan dan meningkatkan kompetensi sosial emosional, baik untuk guru maupun siswa, yang telah dijelaskan secara mendalam pada pembelajaran sosial emosional dalam modul tersebut. Selain itu, guru juga diharapkan untuk berkolaborasi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan psikologis bagi siswa. Hal ini sejalan dengan nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 membahas visi guru penggerak yang bertujuan untuk membimbing siswa menuju kebahagiaan dan keselamatan. Tujuan ini dicapai melalui penerapan pendekatan pendidikan holistik yang tidak hanya berfokus pada pengembangan kecerdasan intelektual, tetapi juga emosional, serta kesehatan jiwa dan fisik. Visi ini menjadi tujuan bersama dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, pada modul 2.2 kita akan mempelajari pembelajaran sosial emosional sebagai dukungan untuk mewujudkan visi pendidikan yang dapat mengantarkan siswa menuju kebahagiaan dan keselamatan secara menyeluruh atau holistik.
Modul 1.4 secara eksplisit membahas pentingnya menciptakan lingkungan dan budaya positif di sekolah. Hal ini sangat berkaitan dengan modul 2.2 yang menjelaskan dengan lebih mendalam strategi-strategi untuk mewujudkan lingkungan dan budaya positif melalui pengembangan keterampilan pembelajaran sosial emosional. Kedua modul ini bertujuan untuk menciptakan kondisi kesejahteraan atau well-being yang memungkinkan siswa mencapai berbagai prestasi baik akademis maupun non-akademis, serta meningkatkan kompetensi diri mereka. Koneksi antar modul 2.1 dan modul 2.2 terletak pada upaya menyelenggarakan prosesi pendidikan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan siswa atau pembelajaran berdiferensiasi, termasuk kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Dari pendekatan ini, kita dapat memahami bagaimana memenuhi kebutuhan siswa melalui pengembangan kompetensi sosial emosional yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Aspek ini memiliki hubungan yang erat dengan upaya pemenuhan kebutuhan belajar pada siswa. Pertanyaan lanjutan, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini Sebelum mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa untuk menciptakan kondisi kesejahteraan pada siswa cukup dengan menerapkan budaya positif dan memenuhi kebutuhan belajar mereka melalui prinsip pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Namun, setelah mempelajari modul 2.2 ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai upaya mewujudkan pendidikan yang berfokus pada siswa. Hal ini melibatkan penciptaan lingkungan dan kondisi kesejahteraan bagi siswa dengan menerapkan pembelajaran yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional sehingga mereka dapat mencapai kondisi sejahtera secara psikologis. Pertanyaan lanjutan kedua berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 3 hal mendasar dan penting yang telah saya pelajari adalah sebagai berikut. Pertama, pemahaman tentang konsep pembelajaran sosial emosional yang meliputi 5 kompetensi utama, yakni kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kedua, pentingnya pembelajaran sosial emosional yang perlu diintegrasikan ke dalam setiap proses pembelajaran agar siswa dapat mencapai kesejahteraan. Hal ini akan mendukung mereka dalam meraih prestasi akademik yang lebih baik, meningkatkan kesehatan mental dan fisik, serta mengembangkan ketangguhan dalam menghadapi stres. Dengan demikian, tujuan pendidikan dapat tercapai, yaitu membimbing siswa menuju kebahagiaan dan keselamatan. Ketiga, strategi yang efektif untuk mengelola aspek sosial dan emosional, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Pertanyaan lanjutan ketiga berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid-murid. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Sebelum membahas rencana perubahan, terlebih dahulu saya akan jelaskan mengenai 4 indikator yang mencerminkan implementasi pembelajaran sosial emosional dalam pengajaran pembelajaran sosial dan emosional secara eksplisit. Pertama, integrasi PSE dengan praktek mengajar, guru, dan kurikulum akademik. Kedua, penciptaan iklim yang mendukung di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Ketiga, penguatan kompetensi sosial dan emosional bagi pendidik serta tenaga kependidikan. Keempat, refleksi terhadap keseluruhan proses kegiatan tersebut. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Mengingat signifikasi pendidikan sosial emosional bagi siswa-siswa, saya merencanakan untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Selain itu, saya akan melaksanakan program-program sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sosial dan emosional siswa,
seperti program 5S dan program mengaji pagi, serta inisiatif lainnya. Saya akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan iklim yang mendukung di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Saya berkomitmen untuk menjadi teladan dan terus belajar dalam menggali pengetahuan terkait strategi pengembangan kompetensi sosial emosional. Saya juga akan berupaya untuk memahami kondisi siswa dengan lebih empatik dan melakukan refleksi terhadap keseluruhan proses perubahan ini. Pertanyaan lanjutan ketiga berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi rekan sejawat. Dalam rangka mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, saya berkomitmen untuk menjadi teladan yang dapat menginspirasi rekan-rekan sejawat. Sebagai seorang pembelajar, saya akan terus mencari informasi yang dapat meningkatkan kompetensi diri, sehingga dapat menyebarluaskan praktek baik kepada rekan sejawat dan lingkungan sekitar. Penting untuk meningkatkan kolaborasi dalam penerapan pembelajaran sosial emosional bagi seluruh warga sekolah, dengan mendukung setiap program dan terus mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam setiap proses pembelajaran. Selain itu, perlu diingat bahwa penguatan kompetensi sosial dan emosional juga sangat penting bagi pendidik dan tenaga pendidik. Hal ini dapat dicapai melalui kolaborasi, apresiasi terhadap berbagai kegiatan, serta mengusulkan diadakannya forum atau kegiatan untuk memperkuat implementasi KSE di kalangan seluruh warga sekolah. Selanjutnya, penting untuk secara rutin melakukan refleksi pada setiap proses kegiatan yang telah dilaksanakan. Demikian koneksi antar materi modul 2.2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sampai jumpa.